Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Diceritakan di dalam satu riwayat hadis yang sahih muttafaqun alaih, suatu ketika para sahabat sedang menguburkan salah satu sahabat yang meninggal dunia. Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah duduk. Tentunya bukan duduk di atas makam, di area makam. Ini menjadi dalil bolehnya duduk di area makam. Yang tidak boleh, yang haram itu pas duduk di atasnya. Nah, ini banyak ini tradisi di kampung-kampung kalau ziarah duduk di atas makam orang tuanya, pas di atas tempatnya nggak boleh sebenarnya. Setelah Rasulullah duduk, kemudian para sahabat juga duduk mengitari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambil memukul-mukulkan tongkatnya, Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah satu dari kalian, tidak satupun dari kalian kecuali sudah ditulis kalau dia ahli surga atau ahli neraka. Jadi Rasulullah mengatakan pada sahabat, tidak satupun dari kalian kecuali sudah ditulis surga atau nerakanya. Artinya apa? Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita semua ini yang di masjid ini sudah ada catatannya, sudah ada ketetapannya masing-masing di Lauhil Mahfuz, di sisi Allah. Entah itu ahli surga nantinya, entah itu ahli neraka nantinya. Dan semoga kita semua ahli surga, amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam riwayat Sahih Muslim, 50.000 tahun sebelum dibikin ini dunia dan langit, semua itu sudah ditetapkan. Apa yang terjadi, siapa penghuninya, umurnya berapa, hujannya berapa kali, semuanya sudah selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis seperti ini kalau ulama-ulama terdahulu mendengar, nggak doyan makan. Kalau kita mendengar seperti ini masih bisa ketawa-ketawa, karena imannya jauh kualitasnya dengan ulama-ulama salaf. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina." Kalau begitu ya sudah, kita berserah diri saja dengan ketetapan takdir itu ya Rasul. Ngapain harus susah-susah? Kalau memang jatahnya surga, surga, jatahnya neraka, ya neraka. Itu karena para sahabat. Mungkin kita juga pernah berpikiran seperti itu. Ngapain harus usaha-usaha ikhtiar? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya'malu kullu muyassarun lima khuliqalah." Tetaplah kalian itu beramal, berikhtiar. Tetap beramal, berikhtiar. Jangan menyerah pada takdir. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap orang nanti akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kalau memang dia itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka otomatis Allah akan mudahkan dia untuk berjalan ke masjid. Allah senangkan hatinya untuk menghadiri majelis taklim. Allah bikin dia itu mudah untuk sedekah. Itu tanda kalau seseorang itu sudah ditetapkan di sananya sebagai ahli surga. Nah, ini coba dikoreksi diri kita. Di saat kita melangkahkan ke masjid, apakah dengan hati yang senang ataukah dengan rasa yang berat? Apabila seseorang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai calon penghuni surga, maka Allah bikin mudah. Yang itu sebenarnya terasa berat bagi orang yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Kok bisa ya orang setiap 5 waktu bisa jalan ke masjid? Saya ini loh, maghrib saja nggak mampu. Ada yang begitu. Kok bisa ya subuh dia jalan ke masjid? Saya ini bangunnya jam 7. Itu orang muslim. Tapi kalau orang itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka dimudahkan oleh Allah. Jadi kita sebenarnya ini sedang diperjalankan oleh Allah. Kita sedang digerakkan oleh Allah. Digerakkan sehingga ringan kaki kita menuju masjid. Ringan tangan kita untuk mengisi kotak amal. Ringan mata kita untuk membaca Al-Quran, ringan untuk beramal soleh. Itu salah satu tanda bahwa orang itu dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin.
Dan sebaliknya, kalau memang orang itu sudah memang dipastikan oleh Allah, ditetapkan sebagai penduduk neraka, maka dia akan ringan juga untuk bermaksiat. Muyassarun, diringankan. Ringan. Berzina biasa saja, berjudi biasa saja. HP-nya ada apa itu nih? Judi online setiap hari masang, biasa saja, gak ada beban. Nggak apa-apa, cuma 2.000. Harapannya 2.000 dapat 200 juta. Nah, itu sebenarnya rayuan setan. Itu tidak ada penyesalan, tidak ada merasa bersalah, biasa saja, ringan untuk bermaksiat. Itu pertanda bahwa dia itu memang sudah ditulis di sananya sebagai ahli neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kecuali di akhir hidupnya dia bertobat kemudian beramal soleh, berarti memang dia ditetapkan sebagai penduduk surga. Kemudian di antara tanda-tanda seseorang itu memang ditetapkan sebagai penduduk surga, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kata penduduk surga, dulu kami di saat di tengah-tengah keluarga kami merasa ketakutan akan azab Allah. Ini di antara cirinya apabila seseorang itu memang calon penghuni surga. Di saat dia sedang berada di tengah-tengah keluarganya, saat perasaan lagi enak, ngopi, pokoknya lagi senang hatinya, lihat anaknya sehat semua, lihat istrinya beres-beres rumah dengan penuh senyum, nggak cemberut, pokoknya enak semuanya. Tapi muncul perasaan, ya Allah, apakah kebahagiaan ini sampai nanti di akhirat? Di saat kita makan lagi enak-enak, ya Allah, ingat, muncul perasaan, apakah nanti saya di akhirat mendapatkan makanan yang nikmat juga? Ataukah sebaliknya? Di saat kita minum yang menyegarkan, tiba-tiba muncul perasaan pikiran, ya Allah, apakah nanti di akhirat saya juga mendapatkan minum? Ataukah sebaliknya? Itu adalah tanda-tanda apabila seseorang itu punya perasaan seperti itu, takut kepada Allah, itu dia sudah ditakdirkan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di saat seseorang itu sudah ditakdirkan, ditulis sebagai penduduk neraka, innahu kana fi ahlihi masrura. Saat hidup di dunia dia penuh kebahagiaan, tidak ada ketakutan sama sekali. Oke, enak-enak terus, hiburan-hiburan terus, tidak pernah susah mikirin akhirat, tidak pernah susah mikirin neraka itu bagaimana nanti, tidak pernah. Tidak pernah susah terbesit pun memikirkan bagaimana saat sakaratul maut, tidak pernah. Happy aja, senang-senang. Setiap harinya diisi dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Ini pertanda bahwa itu dia memang dikehendaki ditulis sebagai penghuni neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan jangan pernah putus asa. Karena apa? Di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yasbit wa indahu umul kitab. Allah itu punya hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Apa haknya? Menghapus apa-apa yang telah ditetapkan. Itu hak Allah. Ya, kalau memang tadinya si fulan calon penghuni neraka, itu kalau Allah mau menghapus, boleh-boleh saja. Itu hak Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasulullah mengajarkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya ketetapan takdir. Berarti takdir ketetapan bisa dihapus dan diganti. Sadarilah para jamaah ke masjid dengan ringan. Saya yakin ini adalah tanda para jamaah semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, nanti kalau di surga tidak ada saya dicari. Nanti saya akan menuntut di akhirat, ya Allah, itu jamaah Baitul Hakim masuk surga semua, saya kok carry, ketinggalan. Padahal sedikit banyak saya memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Nah, itu antara mukmin satu dengan yang lainnya punya hak syafaat, saling tolong menolong, itu bisa. Jadi siapa yang kenal di dunia, oh si fulan kenal, ditolong, bisa itu nantinya. Berdasarkan dengan hadis yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.